Diki Zulkarnaen. Bernama asli Diki Iskandar Zulkarnaen. Lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1939. Dia adalah seorang aktor Indonesia yang telah banyak membangun citra perfilman Indonesia, serta pemeran film jagoan Betawi. Diki adalah suami dari aktris Mieke Wijaya, dan ayah dari Nia Zulkarnaen. Biarpun telah muncul di film sejak tahun 1960, dalam film Sehelai Merah Putih, tetapi namanya baru tenar setelah jadi si Pitung, pada tahun 1970. Pernah juga main bareng dengan istrinya, Mieke Wijaya dalam film Gadis Kerudung Putih, pada tahun 1967. Untuk Si Pitung dan Salah Asuhan, produksi tahun 1973, dia memperoleh penghargaan sebagai pemain harapan 4 dari PWI. Meraih citra sebagai aktor pembantu pria terbaik dalam film Pemberang, produksi tahun 1972, pada FFI tahun 1973. Ada dua sutradara yang telah mengangkat namanya, yaitu Nawi Ismail lewat film Si Pitung, tahun 1970, dan Alam Surawijaya dalam film Nyi Ronggeng, tahun 1969, dan film Bandung Lautan Api, tahun 1974. Anaknya yang ketiga, Nia Zulkarnaen, juga aktif di dunia film dan sinetron. Biarpun sering dianggap kasar karena peran-peran yang dibawakannya, sebenarnya orangnya gampang bergaul dan ramah. Pernah jadi anggota Dewan Juri Kritik Film FFI tahun 1987, tahun 1988, dan tahun 1989. Penampilannya terakhir adalah lewat TV dalam Tiga Duda, tahun 1994. Nama Diki Zulkarnaen melekat pada sosok Si Pitung, berkat peran Diki pada beberapa film legenda jagoan Betawi itu. Di film itu Pitung digambarkan sebagai sosok yang tampan dan tinggi. Namun, menurut catatan jurnalis Tanu, dia pernah bilang bahwa Pitung bertubuh kecil. Diki Zulkarnaen adalah sosok sang pemeran Pitung. Ayah selebritas Nia Zulkarnaen ini sukses menciptakan imajinasi lain bagaimana tongkrongan sang legenda Betawi, Pitung, yang digambarkan sebagai perampok berhati mulia, bertubuh gagah, bermata teduh, bertutur dan berperilaku santun, lembut di satu sisi tapi tegas di sisi lain, bertekad kuat, tidak temperamental, tenang, dan punya senyum manis. Karakter Pitung membuat Diki menerima penghargaan aktor terbaik Festival Film Indonesia, dan melancarkan perjalanan karirnya sepanjang tahun 1970-an. Pada dekade tersebut, dia membintangi 54 judul film. Jumlah tersebut membuktikan bahwa ia adalah salah satu aktor Indonesia yang sangat produktif pada masanya. Film Indonesia mencatat, rekan aktor yang populer pada kurun waktu yang sama dengan Diki tidak membintangi film sebanyak dia. Benyamin Sueb membintangi 46 film dan Roy Marten membintangi 35 film. Sayangnya, nama Diki nampaknya tak diingat sebagaimana publik mengenang Benyamin atau Roy Marten. Wajah suami selebritas Mieke Wijaya ini sesungguhnya telah muncul di layar kaca pada tahun 1960-an, sebelum Benyamin, aktor asal Betawi, jadi terkenal lewat berbagai peran dalam film yang mengangkat serba-serbi ibu kota seperti Hani, Mani, and Jakarta Fair, Berandal-Berandal Metropolitan, Sidul Anak Betawi, dan Samson Betawi. Dekade tahun 1960-an adalah masa di mana industri perfilman Indonesia sedang lesu-lesunya. Cultural Specificity in Indonesian Film Diversity in Unity, tahun 2017. Karya David Hanan menyebut bahwa pada era tersebut, industri perfilman dalam negeri pernah mencapai titik paling kritis yakni pada rentang tahun 1965 sampai tahun 1969. Pada 1965 cuma ada 15 film Indonesia yang dipublikasikan. 3 tahun setelahnya, hanya ada 9 film lokal yang diproduksi dalam kurun waktu setahun. Waktu itu, pemerintah belum menerapkan kebijakan pajak impor film. Yang terjadi justru sebaliknya. Film-film dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia tanpa sensor dan tanpa pajak. Semangat para sineas lokal pun seperti redup dan tak ada tanda-tanda perjuangan untuk melawan kebijakan pemerintah Orde Baru.
Ini membuat film-film Diki seperti Kasih Tak Sampai, Asmara dan Wanita, Kami Bangun Hari Esok, Terpesona, dan Di Balik Cahaya Gemerlapan, kurang bisa meledak sehingga nama Diki pun tidak serta-merta melejit. Film Si Pitung dibuat pada awal tahun 1970-an. Film Si Pitung beraksi kembali. Masa kelahiran gerakan dari pelaku industri film lokal untuk maju dalam berkarya. Hanan mencatat bahwa pada masa itu ada desakan untuk mengontrol masuknya film-film impor. Hal ini membuat semangat para pembuat film lokal muncul. Pada masa itu, timbul keresahan terhadap bisnis-bisnis asing yang makin banyak ditemui di Jakarta yang berdampak pada tersingkirnya komunitas Betawi dan terkikisnya nilai-nilai budaya lokal. Para sutradara film mengobati kegelisahan dengan menciptakan karya yang memuat unsur budaya lokal dan Pitung jadi salah satunya. Diki tak hanya jadi pahlawan ketika memerankan tokoh Si Pitung. Di dunia nyata, keputusannya untuk terlibat dalam film ini pun nampaknya terjadi pada momen yang tepat. Bukan hanya momen guna membuat diri makin terkenal lewat memerankan pria jatuh cinta dalam film drama romantis yang bertujuan mendongkrak popularitas. Di tengah gelombang film barat dan film romantis, Diki berupaya mengingatkan publik tentang karakter masyarakat Betawi yang dikisahkan rajin beribadah, mahir silat, menghormati tokoh keagamaan, dan membela mereka yang lemah. Ia mampu membuat para penonton mengingat aksi-aksi sederhana, seperti memberi uang pada petani lansia yang ngos-ngosan setelah mengurus padi. Ia turut menyiratkan perlawanan terhadap penjajah tidak harus dilakukan dengan meluapkan amarah yang berapi-api. Dari sebanyak 97 film yang dibintangi, Pitung adalah debut Diki. Tak salah bila dikatakan bahwa Diki dan Pitung ialah one hit wonder. Setelah Pitung, ia pernah memenangkan Piala Citra lewat peran dalam film Salah Asuhan, drama romantis yang dibuat berdasar novel karya Abdul Muiz. Peran Diki dalam film itu lagi-lagi mengikuti tren yang ada. Para pelaku film di era tersebut pun punya kecenderungan mengadaptasi karya sastra untuk dijadikan karya film. Dan hal itu dipercaya jadi salah satu jalan agar film bisa laris di pasaran. Contohnya Badai Pasti Berlalu dan Sidul Anak Betawi. Kemampuan akting Diki terasa ketika ia jadi salah satu anggota aktif teater populer, bikinan sutradara Teguh Karya pada akhir tahun 1960-an. Sebuah kelompok teater yang tercipta atas gagasan Soekarno setelah ia mendirikan Hotel Indonesia. Kelompok teater dibuat dengan tujuan menyemarakan hotel lewat pertunjukan seni. Pementasan dibuat rutin dan para pemain teater tersebut kelak jadi tokoh terkenal di dunia perfilman misalnya Christine Hakim, Slamet Raharjo, Mieke Wijaya, dan juga Diki. Diki wafat tepat pada tanggal 10 Maret tahun 1995. Bila ia masih hidup, bisa jadi wajahnya masih tampil di layar lebar seperti rekan-rekan seangkatannya. Bagaimanapun, Diki mampu menempatkan sosoknya yang melekat kuat pada sang legenda Pitung pada layar lebar, sampai akhir hayatnya.